semuanya, nama aku Adinda, sekarang usiaku 17 tahun. Hari ini kita mau bahas topik tentang Bhinneka Tunggal Ika bersama dua teman aku. Kalian bisa kenalin dulu nama kalian siapa? Bisa. Halo, nama aku Dia Dwi Hartanti. Usia aku sekarang 16 tahun dan ini satu lagi nih. Dan halo, nama aku Reva Mustika Sari, usia aku sekarang 17 tahun. Kalau boleh tahu asal kalian dari mana aja nih? Kalau aku sih mau papa Jawa ya. Oh, kamu Rev? Iya sama, kita juga mama papa aku juga Jawa aslinya. Berarti adat istiadat kalian sebenarnya nggak jauh beda dong karena lahir dari daerah yang sama. Aku ada pertanyaan nih untuk kalian. Apa sih yang kalian tahu tentang adat istiadat itu? Kebiasaan suatu daerah tertentu yang harus dilakuin gitu oleh daerah itu sendiri. Kalau menurut lu apa Rev? Menurut aku ya sama sih sebenarnya, soalnya kan adat istiadat itu harus kayak dalam suatu daerah itu ada yang namanya adat istiadat yang berbeda-beda. Jadi adat istiadat itu kayak suatu kebiasaan yang orang lakukan dalam suatu daerah itu. Oke, kalau di Indonesia kan kita punya lebih dari 30 provinsi. Menurut kalian, apa sih adat yang paling menarik di daerah manapun dari Sabang sampai Merauke? Dan jelasin kenapa. Menurut aku sih ini ya dari Jawa Barat yang suku Baduy. Dia tuh kalau ke mana-mana kayak adat istiadatnya dia nggak boleh pakai apa sih namanya sendal atau alas kaki kemanapun. Terus juga nggak boleh pakai elektronik gitu kalau di Baduy dalam. Kalau di Baduy luar itu tuh sekarang HP tuh udah termasuk hal yang biasa gitu. Terus aku juga pernah lihat dia di jalanan gitu pakai baju hitam-hitam, nggak pakai sendal, jualan madu. Kalau boleh tahu tuh jadi jalan mana ya? Oh, waktu itu sih cuma ngeliat sekilas doang. Tadinya juga bingung gitu orang mana. Terus pas dijelasin itu orang Baduy, kaget juga. Aku kira orang luar. Kok bisa sampai ke jalanan ya? Kan nyari duit jualan madu, Din. Oh ya, betul. Pengetahuan baru juga untuk saya. Menurut aku yang menarik gitu ya adat istiadat Jawa aku sendiri. Apa tuh? Karena kalau misalkan di adat istiadat aku itu kayak kalau misalnya ada orang hamil nih, pasti ada 7 bulanan dong. Dia tuh kayak dia kadang si ibunya itu dipakein kain gitu loh, kain penutup. Iya kayak gitu. Terus nanti ada tradisi kayak mecahin telur dari kepala ke bawah gitu loh, tahu nggak? Tahu. Iya kayak gitu. Terus kalau misalkan telurnya pecah tuh berarti anaknya itu cewek, tapi kalau misalkan telurnya nggak pecah berarti anaknya cowok. Oh, yang itu baru tahu. Oh baru tahu. Iya. Oh iya, kalau adat istiadat tapi kayak gitu. Terus Dari daerah mana itu? Hah? Daerah mana itu? daerah Jawa Tengah. Di daerah Jawa Tengah. Ada nggak sih adat istiadat yang kalian mau lestariin sampai kapanpun, sampai kalian punya cucu? Itu kayak adat itu tuh harus ada. Ada nggak kalian? Dari Diana? Menurut aku bingung juga sih, soalnya kan nggak pernah ngikutin adat istiadat yang banget gitu. Jadi kalau untuk melestarikan ada, karena kan nggak boleh melunturkan budaya sendiri gitu. Jadi kita harus melestarikan. Kalau adat mana, kayaknya daerah aku sendiri sih, Jawa Tengah. Contohnya kayak 40 harian orang meninggal. Kalau kenapa harus 40 harian orang meninggal? Karena biar warga-warga tuh membantu orang yang berduka tersebut. Ya terus mendoakan juga biar keluarganya ikhlas, terus arwahnya juga tenang gitu. Kalau Reva sendiri gimana? Mungkin contohnya ya kalau misalkan maghrib nih, kan biasanya anak-anak di Jawa tuh kayak disuruh masuk rumah kan, karena supaya
anak-anaknya itu tahu batasan untuk main gitu loh, jadi nggak sembarangan setiap waktu main. Jadi kalau misalnya udah maghrib mereka harus udah ada di dalam rumah, mungkin seperti itu. Alasannya cukup baik ya untuk menjaga anak-anak. Nah, aku mau tahu sih alasan adat istiadat itu penting bagi suatu negara apa? Karena kan yang kita tahu negara kita bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi alasan adat istiadat itu penting bagi negara kita tuh apa sih? Sekarang kita dari Reva kali ya. Mungkin kalau menurut aku setiap budaya kan pasti ada berbeda kan adat istiadatnya. Jadi kayak mungkin bisa mengetahui adat-adat lain. Jadi kalau misalnya adat kita berbeda tuh kan pasti kita ada toleransi juga kan. Mungkin seperti itu ya kalau dari saya. Dari saya sendiri mungkin menurut saya adat istiadat itu suatu aturan untuk budaya itu sendiri. Jadi yang dimana budaya tersebut bisa patuh terhadap adat istiadat yang diciptakan dari zaman dulu. Jadi penting sih, soalnya kan jadi ciri khas juga bagi budaya-budaya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia juga, gitu sih. Jadi kesimpulannya ada tuh penting gak sih kalau misalnya untuk identitas negara itu sendiri. Jadi sekian untuk obrolan bareng sama kita, bareng anak usia 17 tahun. Jadi kalian tahu mindset kita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sekian semuanya. Makasih. Terima kasih, terima kasih. See you on the next podcast.